Halo Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mamalian Cooking. Di video kali ini Mamalian akan membuat coconut tamrin cookies ya Mams. Ini versi ekonomis tapi hasilnya tetap enak banget, cantik, recommended banget untuk isian toples di hari raya ya Mams. Langsung tonton terus videonya hingga selesai dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya terlebih dahulu ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mamalian. Jika sudah, terima kasih banyak. Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan margarin sebanyak 200 gram. Karena ini versi ekonomis, jadi full margarin ya. Lalu tambahkan dengan gula halus sebanyak 75 gram sambil diayak. Karena biasanya gula halus banyak menggumpal dan bergerindil. Setelah itu, kedua bahan ini kita aduk menggunakan whisker sampai tercampur dengan rata dan sampai teksturnya menjadi halus, lembut dan juga creamy ya Mams, kurang lebih selama 1-2 menit aja. Jangan terlalu lama ya. Setelah itu, lanjut tambahkan dengan kuning telur sebanyak 2 butir ya Mams. Di sini saya menggunakan telur yang berukuran sedang. Setelah itu lanjut aduk kembali sampai benar-benar tercampur dengan rata. Untuk mengaduknya juga cukup sampai 1 menit aja ya Mams. Lalu lanjut tambahkan susu bubuk sebanyak 20 gram. Ini kita masukkan sambil diayak ya. Lalu tambahkan dengan tepung maizena sebanyak 35 gram. Dan juga coklat bubuk sebanyak 25 gram. Sebaiknya gunakan coklat bubuk yang warnanya lebih pekat ya Mams dari ini. Tapi karena saya adanya yang biasa jadi pakai yang biasa ya. Setelah itu ayak sampai habis. Lanjut tambahkan dengan tepung terigu protein rendah sebanyak 300 gram. Ini kita masukkan sambil diayak juga ya, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu ini whiskernya kita sisihkan terlebih dahulu ya Mams. Dan lanjut aduk menggunakan spatula. Pastikan semuanya benar-benar tercampur dengan rata ya Mams. Untuk mengaduknya asal aja, yang penting tercampur dengan rata. Nah, jika dirasa adonannya sudah mulai berat, boleh dilanjut aduk menggunakan tangan ya. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Aduk sampai adonannya kalis dan bisa dibentuk ya Mams. Kurang lebih teksturnya seperti ini ya, nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lembek ya Mams. Seperti ini ya, ini siap untuk dibentuk. Di sini sudah saya siapkan loyang dan juga kacang tanah sangrai yang dicincang. Lalu di sini untuk mengambil adonannya saya menggunakan sendok takar yang ukuran 1 sendok teh atau 5 gram agar besarnya sama ya Mams. Lalu ambil adonan, dipulung dan dibulatkan. Setelah itu masukkan ke dalam wadah berisi kacang tanah cincang yang disangrai. Ini sambil sedikit ditekan-tekan agar kacangnya lebih menempel ya Mams. Dan lanjut di bagian tengahnya akan saya beri lubang sedikit menggunakan ujung spatula kecil. Atau boleh juga menggunakan jari telunjuk ataupun jari kelingking ya Mams. Dan lubangnya itu nggak sampai tembus ke bawah ya. Lanjut dirapihkan sampai bentuknya itu bagus dan rapih ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya Mams. Lanjut tata di atas loyang. Saya ulangi lagi ya. Ambil sedikit adonan menggunakan sendok takar berukuran 1 sendok teh atau 5 gram. Lalu pulung dan bulatkan sampai halus. Dan kemudian masukkan ke dalam kacang tanah cincang sambil diremas-remas atau sambil ditekan-tekan ya Mams agar menempel kacangnya. Setelah sudah menempel, lanjut kita beri lubang tapi tidak sampai tembus ke bawah ya, dan dirapihkan. Lakukan sampai selesai, sampai semua adonannya habis ya. Dan kalau mau cepet bisa dibulat-bulatkan semuanya dulu baru dibalur menggunakan kacang ya, dan diberi dengan lubang. Lakukan sampai selesai. Nah, setelah semuanya sudah selesai dibentuk, ini siap untuk dipanggang.
Sebelumnya sudah saya panaskan oven selama kurang lebih 10 menit agar panasnya lebih stabil ya dan merata. Lalu lanjut masukkan loyang berisi adonan cookies ke dalam oven, ini di rak tengah, lalu kita panggang menggunakan suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 menit. Dan ini dia setelah 20 menit dipanggang. Ini kita keluarkan terlebih dahulu dari ovennya ya Mams, dan biarkan agak dingin terlebih dahulu. Setelah cookiesnya sudah agak dingin, lanjut ini bagian atasnya kita beri dengan selai ya. Di sini saya menggunakan selai coklat biasa ya Mams. Kalau Mamis mau menggunakan Nutella atau selai coklat yang rasa kacang juga boleh banget, disesuaikan aja ya. Tapi karena ini versi ekonomi, saya menggunakan selai coklat biasa yang bisa dibeli di toko bahan kue atau minimarket terdekat. Dan ini siap untuk dipanggang lagi ya. Ini kita panggang lagi menggunakan suhu yang sama dan mode api yang sama ya Mams, kurang lebih selama 15 menit atau sampai bagian atas selainya itu sedikit mengering dan tidak lengket. Dan ini dia setelah 15 menit terakhir dipanggang, ini cookiesnya sudah matang dan bagian atas lainnya juga sudah agak kering ya Mams. Lanjut ini kita biarkan sampai dingin di atas cooling rack ya. Kalau nggak ada cooling rack boleh disusun di atas nampan yang tidak panas. Selagi menunggu ini dingin, lanjut oven adonan yang ada ya Mams. Dan ini dia hasilnya, Masya Allah super cantik banget. Ini sudah semua saya panggang ya Mams. Ini benar-benar cantik banget, wangi banget. Walaupun versi ekonomis, ini tetap cantik banget dan recommended banget ya Mams. Hasilnya juga lumayan banyak, bisa jadi satu toples ukuran 500 gram dan juga ada lebihnya sedikit ya. Untuk coklatnya juga ini masih leleh, masih lumer banget ya Mams. Tapi bagian atasnya itu nggak lengket sama sekali kalau ditimpa dengan cookies yang lain. Untuk rasanya enak banget, perpaduan rasa coklat dan juga kacang ditambah dengan selai yang lumer. Ini recommended banget. Dan ini jadi cookies favorit yang harus ada ketika hari lebaran. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba di rumah, semoga berhasil ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.